Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman dan adik-adik sekalian. Baiklah, pada pertemuan kali ini Abang akan menerangkan mengenai enkapsulasi atau encapsulation dalam pemrograman Java. Baik, enkapsulasi itu pengertiannya dapat kita simpulkan adalah suatu cara untuk menyembunyikan suatu proses data di dalam sistem aplikasi. Suatu proses atau data dalam aplikasi atau program yang kita buat nanti. Nah, dari pengertian yang secara sederhana ini, kita dapat mengetahui bahwa si enkapsulasi ini adalah untuk menyembunyikan suatu proses. Artinya itu fungsinya sama seperti modifier. Kenapa bisa kita katakan sama? Karena modifier ini adalah kita sebut sebagai hak akses. Jadi kita memberi batasan dan juga memberikan suatu akses tertentu pada kelas yang mau melaksanakan sebuah proses itu melewati modifier atau hak akses. Mereka akan diberikan jalan yang masing-masing, di mana yaitu ada public, protected, dan private. Nah, public, protected, dan private ini juga disebut sebagai level dari enkapsulasi. Jadi istilahnya kita bisa menyebutkannya enkapsulasi itu adalah modifier itu sendiri. Jadi nggak ada bedanya. Oke, sekarang kita mau mulai memperkenalkan public, protected, private. Kalian mungkin sudah mengetahuinya pas di inheritance. Karena sebelumnya juga pernah dibahas mengenai hak akses ini kan, modifier ini. Jadi public itu bisa diakses oleh semua semua tipe, yaitu dalam kelas yang sama, dalam package yang sama, dalam subclass atau anaknya, dan juga dalam package yang lain. Jadi public ini adalah salah satu modifier yang seluruh prosesnya itu bisa diakses secara full. Sedangkan protected itu bisa diakses oleh 3 saja bentuk, yaitu dalam kelas yang sama, kemudian dalam package yang sama, dan juga dalam subclass yang sama atau anak yang sama. Jadi di dalam package yang lain dia tidak bisa diakses. Sedangkan private lebih kecil lagi ruang lingkupnya, yaitu hanya berada di dalam kelas yang sama. Artinya hanya di kelas yang dia dibentuk di situ. Oke, sekarang kalian udah tahu kan public, protected, dan private. Dan Abang rasa sebelumnya juga sudah mengetahuinya, cuman Abang ingin menjelaskan lagi lebih detail. Nah, inilah yang namanya 3 level dari enkapsulasi di dalam Java. Nah, lalu gimana cara penerapannya? Oke, penerapannya sama seperti kita bikin inheritance kemarin, hak akses kemarin. Kita hanya perlu menambahkan tipe modifiernya itu. Oke, sekarang kita bikin satu program, misalnya di sini keliling kubus misalnya, keliling kubus. Oke, di dalam keliling kubus ini kita bikin kelas yang namanya kelas proses. Nah, proses ini, kelas proses inilah tempat kita bikin prosesnya. Oke, di kelas proses kita beri dulu data-datanya. Di sini Abang mau bikin private, dimana dia cuma bisa diakses. K ini artinya nanti kelilingnya, dan private double S. Oke, sebenarnya kita bikin function untuk menghitungnya. Kita bikin public
ke kubus. Oke, dalamnya kita bikin double s this s semuanya s. And then di sini kita return kalau sama dengan rumus daripada keliling kubus ada 12 dikali sisi, lalu selesai. Nah, ini proses. Kita bikin lagi kelas yang namanya kelas utamanya, main kelasnya. Kita bikin di sini misalnya tampil. Di tampil ini kita panggil. Pertama kita bikin dulu double s sama dengan 0. Bikin dulu importnya import java til java til scanner. Oke, kita bikin Oke, kita bikin sekarang adalah memanggil si kelas proses. Berarti di sini kita bikin dulu proses. Kita bikin proses itu p aja lah, p sama dengan new. Oke, apa ini? Sama dengan new proses proses itu gimana terus? Proses itu kecil. Oh, sorry, salah ya. Oke, selanjutnya kita bikin yang namanya scanner. Wait. Kita belum bikin tadi SPM ya. SPM. Oke, kita bikin namanya salt. Kita bikin masukkan sisi namanya senangnya. Oke. Lalu kita bikin
tampilannya yaitu keliling kubus sama dengan p dot oke, udah deh, itu aja. Coba kita run. Masukkan sisi di sini, kita masukkan 20, enter 240. Oke. Coba sekarang kan kita bikin si ini public. Coba kita bikin protected si function protected. Ini yang namanya proses ya, ini kan proses. Nah, ini kan gimana yang dinamakan proses, gimana yang dinamakan data. Ini itu adalah data. Dan ini itu adalah proses. Terus yang mana yang dinamakan enkapsulasi? Ini enkapsulasi itu adalah proses penyembunyiannya ini, penyembunyian datanya ini, bukan penyembunyian ya, ya penyembunyian artinya itu pemberian hak akses ataupun pemberian sebuah perlindungan bagi si data maupun prosesnya ini, itu disebut sebagai enkapsulasi ya, seperti dalam bahasa enkapsulasi artinya dia dimasukkan ke dalam satu wadah yang tertutup istilahnya, seperti itu. Jadi dia ditutup aksesnya. Kalau kita bikin protected, apa yang terjadi? Oke, kita run coba. Kita run sekarang. Ini belum bisa ya. Coba cek dulu. Yes. Sekarang kita run. Oke. Kita masukin 20. Nah, gimana? Bisa diakses kan? Hitung lagi, kalau masukin 20. Hasilnya tetap 240. Tipe datanya adalah protected. Protected tadi apa? Protected itu adalah dia bisa diakses di kelas yang sama, bisa juga diakses di package yang sama, dan juga bisa dikasih tulis subclass. Di sini kasusnya adalah gimana? Di package yang sama. Jadi si tampil dan proses itu berada di package keliling kubus. Jadi ketika kita bikin si proses ini di dalam proses itu, kita bikin si prosesnya itu adalah di dalam function ini protected. Dia tetap bisa mengakses si function ini walaupun dia kita bikin di dalam kelas yang berbeda lagi. Kita bikin kelas sebanyak apapun di sini, selama itu protected di sini, dia akan dibaca oleh seluruh package sebagai function dirinya sendiri atau proses yang bisa dia baca sendiri karena dia ada di package yang sama. Lalu apa yang terjadi apabila abang bikin di sini adalah protected. Sorry. Tadi protected ya. Private. Oke. Kalau abang bikin private, oke, abang cek dulu. Bikin private. Nah, ada tanda error. Kenapa bisa error? Ya, dia berjalan, tapi ketika proses dijalankan, maka akan tertulis exceptions in thread named bla 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 uncompilable search code keliling kubus double has private access in keliling kubus process. So, oke, udah ngomong Inggris nih. Jadi dia itu dikatakan di sini bahwa si main Java ini nggak bisa membaca si keliling kubus ini karena dia protected, aksesnya private di dalam
si keliling kubus ini, si prosesnya ini di dalam kelas proses. Jadi istilahnya itu hanya bisa diakses oleh si kelas proses di sini. Nah, itu tadi. Jadi perbedaannya kalau si private ini hanya bisa diakses oleh kelas proses, sedangkan itu protected bisa diakses oleh seluruh package-nya terkecuali berada di luar kelasnya. Berada di luar package. Misalnya di sini kita bikin package-nya keliling kubus, tapi di project yang sama ya, kita bikin lagi package luas kubus. Data di dalam package ini apabila kita bikin protected itu tidak bisa dibaca oleh di luar package-nya. Tapi kalau kita bikinnya itu adalah public, maka datanya akan dapat dibaca oleh yang lain. Jadi itu yang membedakan public dan protected. Bedanya adalah di sini package-nya itu. Apabila package-nya itu sama, maka dia akan bisa dibaca oleh protected. Apabila berbeda, hanya public yang bisa membaca. Lalu private nggak ada sama sekali bisa dibaca kecuali dia berada di dalam kelasnya yang sama. Itu beda daripada level-level enkapsulasi. Jadi enkapsulasi itu sebenarnya adalah sangat simpel dan sangat sama dengan modifier, yaitu hak akses sebenarnya, intinya seperti itu. Oke, abang rasa itu enkapsulasi sampai di sini saja, dan itu sudah semua pengertian dari enkapsulasi. Kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan boleh tanya sama abang. Dan juga terakhir itu ada tugas untuk kalian semua. Tugasnya nggak susah, yaitu buatlah suatu program sederhana yang mengandung enkapsulasi dalam 2 level. Kalau public kan kalian semua udah tahu, dalam 2 level. Nah, level ini cuma protected sama private aja. Protected sama private, atau enggak private, terserah mau pakai protected mau pakai private kayak yang mana yang kalian bisa aja lah. Lalu program ini bersifat bebas. Artinya sesuai kreativitas kalian aja. Dan contoh programnya apa? Ya tadi kalian ini contohnya itu jadi kalian bikin satu program yang sederhana sekali seperti yang bikin tadi, yang sangat sederhana, simple. Ini aja, udah selesai bikin program. Mau itu luas kubus, mau itu inter genjang, atau mau itu rumus apa, umur atau rumus apa, terserah, sesuai dengan yang kalian mau, yang kalian bisa, sekreatif mungkin. Dan syarat-syaratnya nanti akan abang tambahin lagi di tempat pengumpulannya nanti, format-format apa yang harus kalian lakukan. Tapi yang jelas ini saja yang perlu kalian bikin, sederhana mungkin, yang kalian bisa aja. Abang hanya ingin kalian memahami apa itu enkapsulasi tanpa perlu beribad-ibad membuat sebuah program yang panjang. Hanya intinya saja yang kalian bisa pahami. Dan ini juga akan dikumpulkan dalam waktu yang lama juga. Abang kasih waktu sekitar ya sampai hari Minggu lah. Itu karena abang tahu kalian pasti banyak tugas juga di dalam keadaan seperti ini. Oke, abang rasa sekian dari abang mengenai enkapsulasi ini. Abang harap kalian memahami dengan baik, dan mohon maaf apabila abang ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam pemberian tugas dan juga contoh. Misalnya ada yang kurang, kalian bisa kasih tahu abang di komentar. Dan mohon maaf kalau misalnya video ini abang upload cukup lama dari absensi tadi, karena ada beberapa hal yang sedang abang urus juga, dan juga yang ada hal yang tadi agak sedikit kendala. Mohon maaf sekali lagi. Abang harap kalian memaafkan apa yang terjadi dan makluminya. Serta jangan lupa kerjaan tugasnya ya, karena ini tuh salah satu cara buat abang dan kakak untuk mengetahui gimana sih pembelajaran kita selama ini, apakah kalian paham atau enggak. Karena kalian ada tanggung jawab kami, pahamnya tidak kalian,
itu sangat itu sangat penting bagi kami, karena kami ingin sekali yang kami ajarkan itu berguna bagi kalian, karena kalian adalah adik-adik kami. Di masa depan kalian sangat butuh apa yang kami ajarkan hari ini. Mungkin banyak ilmu yang belum belum sempurna kami sampaikan. Abang harap kalian mau mempelajari lagi secara lebih dalam, meskipun tidak tanpa disampaikan oleh abang dan kakak. Jadi ya udah, jadi sekian dari abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.